Ini lihat, ini sudah melampaui batas ini daripada leher. Ada raja rambut. Yang benar lu. Halusin apa lu? Kalau nggak percaya, coba lu lihat. Gawat beneran. Ini harus dipotong ini betul. Iya, tapi betul ini. Lu mau kemana? Kabur. Kabur lewat mana? Tuh. Lu tahu kan? Modal nih. Mendingan lu awasin di guru ya. Sawan loh, sawan. Lupus! Kemari kamu, keterlaluan. Kelakuanmu sudah melewati batas. Bu, sakit perut. Mulas nih perut. Ini jelas penghinaan berat yang kamu tujukan kepada saya. Daripada kebobolan di kelas. Saya tidak mau dengar macam-macam. Sekarang juga ikut ke kantor kepala sekolah. Aduh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu, mari ke kantor kepala sekolah. Siang, Mbak. Ya. Harap maju ke depan. Semua anak laki-laki yang berambut panjang akan diadakan pengguntingan rambut gratis. Lumayan kan? Daripada pergi ke salon. Tinggal pilih mau model apa. Masa yang indah, masa remaja, kala hati menuntut kebebasan. Dalam marah-marah, dalam sikap tetap bicara, jangan angan tinggi tak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia, apa kabar cing? Semoga kamu di sana sehat selalu ya. Kali ini Lupus akan kocolin film keren yang rilis di akhir dekade 80-an, tepatnya di tahun 1987. Film ini berjudul Lupus 1 dengan titel Tangkaplah Daku Kau Kujita. Film yang diambil dari novel karya Hilman Hariwijaya yang laku keras di era 80-an. Film dengan latar belakang kehidupan anak-anak SMA ini menjadi sebuah cerita yang khas yang diwakili oleh pemeran-pemeran di dalam film ini. Sebut aja Rian Hidayat sebagai Lupus, Nurul Arifin sebagai Poppy, Agil Sahrial sebagai Boim, Septian Dwi Cahyo sebagai Gusur, Firda Rajak sebagai Lulu, adiknya Lupus, dan Hengki Sulaiman sebagai Om Pinocchio. Bagaimana keseruan dan kekonyolan mereka di dalam film ini? Yuk ikutin Lupus kocolin filmnya. Jam alarm terus berbunyi. Lupus yang habis begadang matiin jam alarm sambil matanya merem. Di pintu kamar Lupus terdapat tulisan, "Lulu manis, tolong bangunin pagi-pagi ya." Lulu pun ketok pintu untuk bangunin Lupus, tetapi Lupus tetap pada pendiriannya untuk tetap tidur. Ia pun kemudian keluar. Lupus tabrak ibunya, kemudian marah-marah. "Nggak dibangunin bu sama si Lulu." Lupus pun siap-siap berangkat sekolah. Sedang Lulu dijemput oleh pacarnya kemudian pergi. Lupus pergi sekolah naik bus patas yang penuh sesak, tetapi terbayar dengan adanya gadis cantik yang diinjak sepatunya oleh Lupus. Kemudian mereka pun kenalan dengan gadis itu. Gadis itu pun duduk dan ia malah ngobrol dengan cowok di sebelahnya yang membuat Lupus keki.
Karena sudah sampai tujuan, Lupus pun turun. Tetapi bunganya Lupus ketinggalan di dalam bus yang ia titipin ke cewek tadi. Di saat ada praktek biologi, semua siswa dihadapkan oleh mikroskop. Sedang Lupus karena bahannya ketinggalan di dalam bis, ia pun gangguin anak-anak yang lain. Akhirnya membuat ibu guru memarahinya. Tiba-tiba cewek yang di bis itu datang cari Lupus, dan ia bilang ternyata mudah cari kamu Pus di sekolah ini. Bukannya dibalikin tanamannya Lupus, cewek itu malah lari. Tangkap gua dulu kalau pengen ini. Hal itu pun dilihat oleh Poppy yang merupakan pacarnya Lupus. Kemudian dikecengin sama si Boim. Saat jam istirahat, Gusur sedang baca puisi yang ia tujukan untuk gadis cantik anak penjual kantin. Gadis itu bernama Indah yang membuat kantinnya selalu sesak oleh anak laki-laki. Di waktu jam istirahat, Boim datang, bilang ke Lupus jangan kaget kalau malam minggu besok ia bisa jalan dengan Indah. Yang membuat cewek-cewek di situ nyeletuk, cowok-cowok di sini rendah seleranya ya, anak tukang kantin aja direbutin. Boim pun gak terima, dia pun bilang bukan seleranya yang rendah, tapi lu pada yang gak selepel sama gua, sambil ketawa. Poppy cari-cari Lupus dan tanya ke teman-temannya, ternyata Lupus ada di lokasi eskulnya senam. Kemudian Poppy izin ke pelatih untuk pinjam Lupus. Lupus pun mau traktir Poppy karena ia habis dapat lomba nopel. Poppy nggak bisa siang ini, dia pingin nonton terus pulangnya makan bakso. Tetapi sore hari ya, dan Lupus pun mengiyakan. Saat di rumah, Lulu bilang ke ibunya, Lupus lagi aneh, dandan di depan cermin sampai 1 jam, ngegosok sampai limit bajunya. Kemudian Lulu bercandain Lupus. Saat Lupus mau berangkat, Lulu didatengin Om Pinocchio yang merupakan cowok yang suka dengan Lulu. Kemudian Lupus bilang, lu ada tamu kok dianggurin aja, masuk dong. Lulu pun masuk dan bete. Lupus kemudian bilang ke ibunya, ada oleh-oleh nih mam dari calon mantu. Lulu minta tolong untuk Lupus temenin Om Pinocchio, tetapi Lupus nggak bisa, ia pun mau pergi. Di rumah, Poppy pun make up maksimal karena mau dilancongin sama si Lupus. Sedang Lupus sendiri tidak tahu alamat rumahnya Poppy. Yang akhirnya ia ketemu Boim dan tanya alamat Poppy. Di jalan pun Lupus tanya ke cewek yang lewat, tanya rumahnya Poppy. Akhirnya Lupus pulang ke rumah lagi. Dia pun anterin minuman ke depan sambil kerjain Lulu dan Om Pinocchio. Lupus pun letakin alat perekam di bawah meja yang rekam pembicaraan Om Pinocchio dan Lulu. Poppy yang sudah siap full make up nunggu Lupus sampai larut malam, belum nongol juga si Lupus. Dia pun digodain oleh tetangga cowok-cowok depan rumahnya. Poppy pun masuk kamar dan ia kesal. Di saat Lulu sedang belajar, Lupus kasih rekaman wawancara dia dengan artis dambaannya Lulu. Lulu pun senang dan konsen dengerin. Pas tiba-tiba yang keluar suaranya Om Pinocchio, Lupus pun dikejar oleh Lulu. Saat di sekolah, Poppy cari-cari Lupus. Ternyata Lupus ada di gerbang sekolah. Ada cewek yang tanya ke Lupus, siapa sih cowok yang lagi naik motornya itu? Padahal motor si cewek itu ada di bengkel. Cewek itu takut untuk menegur si Boim. Saat Lupus masuk ke kelas, ia seperti nggak punya salah, padahal di situ ada Poppy. Saat di kantin, Poppy kesal dan bilang ke teman-temannya tentang Lupus yang seperti orang nggak berdosa. Pas pulang sekolah, Lupus sudah menunggu di mobil jemputannya Poppy. Lupus pun minta maaf, kemarin dia coba cari rumah Poppy karena emang bener-bener Lupus nggak tahu rumahnya Poppy. Dan Poppy pun pergi tinggalin Lupus. Tiba-tiba Boim datang sok pahlawan dan bilang, sudah Pus, masih banyak kok gadis-gadis yang lain di luar sana. Sok-sokan Boim lihat-lihat garis tangan tentang perjodohan. Dan Lupus garisnya berantakan, sedang Boim garisnya selalu beruntung. Lupus bilang, tadi pagi ada cewek cantik cariin lu tuh Im. Tuh kan belum apa-apa gue udah ada yang sosot. Terus dia bilang apa? Kata Boim. Tuh ceweknya ada di situ, lu tanya aja sendiri ya. Pas Boim dengan pedenya deketin cewek itu, si cewek bilang, kok motor saya ada di kamu sih? Boim pun diam tersipu malu, yang akhirnya diketawain sama yang lain. Saat di rumah, Poppy lagi bayangin fotonya Lupus. Kemudian si Mbok bilang di depan ada cowok. Dikira Poppy adalah Lupus. Dan Poppy bilang ke si Mbok, bilangin ya Mbok, Poppy-nya lagi sakit jadi nggak bisa ketemu. Esoknya di sekolah saat temennya Lupus habis dari toilet,
dia melihat di kelas yang lain sedang ada razia rambut. Dia pun bilang ke teman-temannya. Lupus mencoba kabur dari kelas lewat jendela. Lupus pun akhirnya ketahuan sama bu guru, dia beralasan sakit perut. Bu guru itu merasa terhina dan ajak Lupus ketemu dengan kepala sekolah. Pas banget yang mau razia masuk ke kelasnya Lupus. Lupus pun minta bu guru cepat ketemu kepala sekolah. Lupus akhirnya ketemu dengan kepala sekolah. Bukannya dikonseling si Lupus, dia malah kocolin kepala sekolah yang membuatnya bingung. Dan Lupus pun disuruh ke kelasnya lagi. Pas di kelas semua sudah pulang, Poppy temuin Lupus, suruh datang lagi ntar ke rumahnya. Dan ia pun dikasih alamat rumahnya Poppy. Saat di rumah, Lulu ribut pengen ikut dengan Lupus. Dan ibunya juga mau kondangan, Lulu juga pengen ikut. Ternyata kata Lulu, Om Pinocchio rencana mau datang ke rumahnya. Akhirnya Lulu jadi ikut dengan ibunya, sedang Lupus sendiri jagain rumah. Poppy pun di rumah sedang menunggu cowok idamannya yang tak kunjung datang. Dan ia pun bilang ke si Mbok, kalau ada cowok yang berjambul, suruh masuk ya Mbok. Adapun Lupus di rumah sedang ngobrol serius dengan Om Pinocchio. Lupus bilang bahwa Lulu masih pengen belajar, yang tidak mau diganggu oleh hal-hal yang serius. Dan Om Pinocchio menyadari itu. Dia sebagai remaja pembangunan akan selalu menunggu Lulu dan bersungguh-sungguh mencintai Lulu. Esoknya di sekolah, Lupus pun ketemu Poppy di kantin. Dan ia bilang ke Poppy kemarin gak bisa datang karena habis bantuin si Lulu. Teman-temannya Lupus datengin Lupus, nawarin es mambo yang ia beli di warungnya Indah. Dan anak-anak cowok di situ pada seleyangan jalannya yang minum es mambo itu. Kemudian ada salah satu seorang siswi yang beli es itu. Ia pun kasih ke kepala sekolah. Ternyata itu adalah minuman keras. Kepala sekolah pun datengin warung Indah dan warung itu disuruh tutup olehnya. Di saat Lupus sedang naik metro mini, dia melihat Indah jualan kacang di terminal. Dia pun panggil dan kejar Indah. Lupus tanya, kok kamu jualan kacang sekarang? Kantin adalah sumber penghasilan keluarga saya. Setelah kejadian kemarin saya terpaksa jualan kacang, kata Indah. Lupus pun tanya ke Indah, kenapa sih kamu bisa jualan miras waktu itu? Itu adalah minuman titipan orang yang merupakan siswa SMA itu. Indah pun sudah lapor ke kepala sekolah tapi tak ada tanggapan. Akhirnya di sekolah Lupus temui anak itu yang merupakan si pelapor. Motif dia adalah iri karena anak-anak cowok di sekolah itu selalu perebutin Indah. Tetapi dia nggak akan setega itu membuat hancur mata pencaharian orang. Ternyata dia disuruh oleh pemilik toko depan sekolah yang ingin kuasai kantinnya Indah. Akhirnya Lupus dan teman-temannya susun rencana demo di depan toko orang yang jahat itu. Dan mereka semua pun siap jadi agen minuman keras. Dan akhirnya ibunya Indah bisa berjualan lagi di kantin. Sedang Indah tidak ikut ibunya, sekarang ia pun tinggal di Bandung. Dikisahkan, Lupus datengin kantor majalah tempat dia magang sebagai penulis dan wartawan. Kedatangannya pun ditunggu oleh Mbak Retno, pemimpin redaksi itu. Lupus pun dapat tugas untuk wawancara artis penyanyi. Dikasihlah alamat dan pertanyaan-pertanyaan oleh Mbak Retno. Lupus dan Gito datengin rumah itu yang pagar rumahnya tinggi dan gede. Saat Lupus pencet bel, mereka pun digonggongin oleh anjing. Tiba-tiba security nongol, bilang, ngapain anak-anak, mainin bel aja. Gua wartawan bos, mau wawancara yang punya rumah. Yang punya rumah lagi sibuk, banyak acara. Ah bohong, gua udah telepon kok dan janjian sama dia. Dia mau pergi rekaman, gak bisa. Lupus kemudian bilang ke security, persamaan Lupus dan security yaitu sama-sama tukang bohong. Jadi sama-sama tukang bohong tuh jangan saling membohongi. Pas si Brewok minta identitas wartawan, ternyata ketinggalan di rumah. Si Brewok pun akhirnya masuk lagi. Tetapi Lupus gak kehabisan akal. Dia pencet bel terus-menerus yang membuat si Brewok emosi. Dan si Brewok pun buka gerbang langsung marah-marah. Sang artis pun keluar karena dengar keributan. Sontak aja Lupus langsung masuk dan temui sang artis. Dengan gaya dan bahasanya yang asik, akhirnya mereka bisa wawancara sang artis. Pas di sofa, Lupus keluarin kertas yang diambil oleh sang artis. Dan isi kertasnya itu merupakan daftar barang belanjaan ke pasar yang disuruh ibunya. Esoknya Lupus kembali ke kantor majalahnya.
Dia pun mau putar hasil rekamannya kemarin dengan sang artis. Ternyata dia salah masukin kaset. Yang dia putar adalah rekaman Om Pinocchio yang sedang gombalin si Lulu. Di tempat lain, Boim, Poppy, dan yang lain sedang renang di kolam. Dipanggillah Poppy dan dikasih foto oleh Boim yang isinya foto-foto Lupus bareng sama sang artis. Poppy pun kesal dan sedih. Di saat Poppy berada di toko buku, ia pun disamperin oleh Lupus. Poppy bilang, "Gimana tuh cem-ceman barunya? Setelah Indah, Ruri, dan nanti siapa lagi ya?" Lupus bilang, "Nggak mungkin lah saya jadian sama artis. Itu cuma kerjaan aku aja kok, Pop. Sama kamu aja saya ripuh." Poppy pun akhirnya tinggalin Lupus. Akhirnya Poppy memutuskan untuk jalan dengan cowok lain. Saat di kolam renang, Poppy pun berdua dengan cowok itu. Sedang Lupus dan teman-temannya asik bercanda sampai dia ketemu Boim dan ngintipin cewek-cewek yang renang. Boim dan Lupus pun rencanain untuk ngintip di tempat kamar gantinya cewek. Ternyata yang lain juga sama lagi ada di situ. Di saat cewek-cewek dah pada datang, mereka pun ribut dan pada kabur. Yang ketinggalan cuma si Lupus sendiri. Akhirnya si Lupus dikerjain dengan cara disiram bareng-bareng. Kemudian ia diceburin ke kolam. Di saat Poppy dan Lupus sudah berdamai di toko buku, tiba-tiba ada cewek yang panggil Lupus. Dia adalah cewek yang di awal cerita yang datengin sekolahan Lupus dengan membawa tanaman Lupus yang tertinggal di dalam bis. Poppy pun akhirnya marah dan ia pergi tinggalin Lupus. Saat di rumah, Poppy banting foto Lupus dan pecahin kacanya. Di tempat lain, di rumah Lupus sudah keren dan siap untuk pergi. Poppy bermain piano sambil sedih penuh penghayatan. Ternyata Lupus pergi ke rumah Poppy. Pas waktu itu hujan turun dengan deras. Pada akhirnya Lupus berhasil temui rumah Poppy dan dia pun teriak-teriak di depan rumah Poppy sambil hujan-hujanan. Poppy pun tahu ada Lupus di depan, tapi ia membiarkan Lupus di luar. Dan akhirnya Lupus bikin tenda di depan rumah Poppy. Ia camping nginep sampai Poppy keluar. Simbo bangunin Poppy yang tertidur di pintu, bilang cowok itu masih di luar. Poppy pun akhirnya setengah sadar berlari keluar dan datengin Lupus. Poppy pun bilang ke Lupus, "Ternyata kamu tahan di ujian ini, Pus, dan kamu lulus." Simbo keluar bawa payung. Poppy bilang, "Biarin, Bo, kita lagi jatuh cinta." Dan film ini pun selesai. Bila kalian suka dengan alur cerita film ini, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe di bawah dan pencet juga loncengnya agar kamu bisa dapat notifikasi video selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan hatiku, maafkan diriku kasih. Mungkin kau salah menang.